Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa fahma. Allahumma faqihna fid din wa atina al-hikmata wa fasl khitab. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pertama sekali mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, mengucap alhamdulillah atas karunia Allah yang begitu banyak yang diberikan kepada kita sekalian, yang masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik buat diri kita sendiri, keluarga kita, ataupun orang-orang di sekitar kita, yang masih memberikan kita kesempatan untuk mengoreksi amal ibadah kita, mengoreksi kesalahan kita, beristighfar dan bertobat. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai ta'lim kita kita ini sedang dapat berita duka meninggalnya Ibu Munawwarah, istri Pak Haji Anan Syarbini. Ibu Munawwarah ini contoh orang yang tekun dalam menuntut ilmu. Sudah berumur beliau masih rajin selalu hadir dalam majlis-majlis ta'lim, termasuk biasanya majlis kita tahsin tilawah pada malam Rebu Pada hanya beberapa pertemuan terakhir itu beliau sakit, beliau tidak bisa hadir Jadi yang contoh orang yang mengamalkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ini dia tuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat, benar Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan beliau mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah. Saya bersaksi beliau itu orang baik. Asyhadu annaha min ahlil khair. Asyhadu annaha min ahlil khair. Asyhadu annaha min ahlil khair. Orang baik beliau Mudah-mudahan mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah dan mendapatkan tempat mulia di sisinya. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk beliau. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Topik kita hari ini adalah tentang beberapa salat sunnat yang dilaksanakan secara berjamaah, yaitu adalah salat Id, salat kusuf dan salat istisqa. Sebelumnya disebutkan akan ada beberapa macam salat sunat itu. Ada sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Ada salat sunat duha, salat sunat witir. Berikut ini adalah salat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Yang pertama adalah salat Id. Wa salatul idaini sunnatun muakkadah. Salat dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitr dan Idul Adha, hukumnya sunnah muakkadah, sunnat yang sangat dianjurkan, karena Nabi selama hidup beliau tidak pernah meninggalkan salat sunat Id ini. Begitu juga para khalifah yang menggantikan beliau.
Salat Id ini mulai diwajibkan itu pada tahun kedua Hijriah. Berarti kalau salat Idul Fitri Nabi pernah melakukan itu berapa kali itu dalam hidup beliau? Kok susah ngitungnya ya? Ya kalau dia diwajibkan pada tahun kedua, Nabi itu kan di Madinah itu hanya 10 tahun. Kan dakwah Nabi hanya 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kalau dimulai disyariatkan pada tahun kedua, berarti Nabi pernah salat Id itu selama hidup beliau selama 9 kali salat Idul Fitr. Barangkali juga salat Idul Adha 9 kali yang pernah Nabi lakukan. Hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Karena itu para sahabat atau sahabiat menyebutkan itu kami disuruh kalau salat Id itu hadir itu semuanya. Anak-anak, orang tua, perempuan, termasuk perempuan yang sedang ada halangan itu lagi haid itu ya. Karena salat Id ini biasanya dilakukan adalah di lapangan pada masa Nabi. Karena dia memang salat Id ini dilaksanakan di tempat yang bisa menampung banyak orang, tempat terbuka gitu. Tapi kalau kita punya tempat itu yang paling banyak bisa menampung orang, masjid, ya lebih baik masjid. Seperti kalau di Mekah, Madinah itu yang sekarang ini ya, kondisi sekarang, bukan kondisi pada zaman Nabi. Yang paling banyak bisa menampung orang itu ya Masjidil Haram di Mekah. Di Madinah Masjid Nabawi. Tapi kalau kita mungkin lapangan bisa lebih banyak menampung daripada masjid ya. Tapi kalau masjidnya besar dan ada lapangannya juga, seperti kalau kita Masjid Istiqlal umpamanya, ya lebih baik di masjid kalau dalam mazhab Syafi'i. Meskipun mazhab lain tetap yang ngotot mengatakan bahwa lebih baik di lapangan. Kecuali kalau ada hal halangan seperti takut hujan, maka itu di masjid ya. Wahia rak'atan. Salat Id ini 2 rakaat ya. Seperti salat Jumat ya. Yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratil ihram wa fil thaniyati khamsan siwa takbiratil qiyam. Bedanya dengan salat Jumat dia setelah takbiratul ihram ada tambahan 7 kali takbir. Allahu Akbar ya. Takbir itu mengucap Allahu Akbar. Bukan mengangkat tangannya. Tapi mengangkat tangannya sunnah. Ya seperti kita bertakbir takbiratul ihram. Dan di antara jeda antara satu takbir ke takbir berikutnya itu cukuplah waktu untuk membaca satu ayat sedang panjangnya, bukan pendek sekali, bukan panjang sekali. Tapi yang dianjurkan adalah membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ya. 7 kali pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram dan 5 kali setelah mengucap takbir bangun dari sujud ya rakaat pertama. Takbir-takbir tambahan ini kalau seumpamanya lupa ya tidak mengapa ya, tidak mempengaruhi sah tidaknya salat Id gitu. Jadi juga kalau ketinggalan ya tidak usah sujud sahwi gitu kan ya. Seperti kalau kita beranggapan bahwasanya tahiyat awal itu sunat hay'ah atau qunut dalam mazhab Syafi'i sunat hay'ah. Jadi kalau ketinggalan sujud sahwi ya. Tapi kalau
ini kan biasanya karena tidak terbiasa gitu kan takbir tambahan, sering terjadi lupa itu. Bahkan saya pernah gitu, imamnya sebelum memulai salat dia biasa nih ngasih sedikit penjelasan dulu, takbir tambahan nanti ya, 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 pada rakaat yang kedua. Ya ternyata imamnya sendiri lupa gitu. Ya biasalah orang lupa itu ya. Waktunya dia dimulai dari kira-kira matahari sudah terbit 1 tombak lah. Berapa kira-kira? Dari mulai syuruk itu sekitar 15 menitan lah ya. Ya. Cuma biasanya kita 30 menitan bahkan 1 jam gitu nunggu gitu. Apalagi kalau khatibnya jauh ya, khatibnya belum datang. Bisalah lama untuk baca ini dulu, bertakbir ya. Tapi dia kalau di dalam salat Idul Fitr disunatkan itu sebelum berangkat untuk salat Id kita disunatkan untuk sarapan dulu, berbeda dengan hari-hari biasa bulan puasa. Sementara kalau Idul Adha tidak disunatkan untuk sarapan, jadi dilakukan salat Id lebih awal, sehingga begitu selesai salat Id orang langsung menyembelih. Nabi itu biasanya sarapan beliau itu dari daging kurban. Karena orang Arab ini biasanya mereka nyembelih itu ya seperti kita bersihin ikan, nyangin ikan gitu, kerjaan udah sehari-hari. Mereka paling kalau menyembelih kambing itu sendirian aja tuh. Paling makan waktu antara 30 menitan lah. Udah bisa tuh, 30 menitan kan selesai itu dari mulai menyembelih sampai memotong-motong daging itu dibakar kan paling 5 menit 10 menit. Jadi habis salat paling setengah jam lewat dikit udah bisa langsung sarapan ya. Jadi orang dulu dia cepat tuh bisa menikmati daging kurban. Kenapa begitu? Karena dulu tidak ada panitia kurban. Kurban pakai panitia jadi lambat ya, dagingnya sore baru dibagi ya. Bahkan ada yang sudah habis maghrib gitu ya. Jadi mereka dulu semua bisa melaksanakan sendiri menyembelih itu, karena memang sunnahnya kan seperti itu. Kalau kita ya tidak bisa ya. Wa yakhtubu ba'daha khutbatain yukabbiru fil ula 9 wa fil thaniyati 7. Dan Nabi khutbah ya setelah salat Id ini. Jadi dia urutannya berbeda dengan salat Jumat. Kalau salat Jumat itu khutbah dulu baru salat ya. Dan kita harus mendengarkan khutbah, ansitu wastami'u, dengar. Idza qulta li sahibika yaumil jum'ati ansit faqad lagaut. Kalau lagi salat Jumat itu ada orang ngomong, kita dengar, diam, dengerin Jumat. Enggak boleh, kita juga enggak boleh menegur gitu. Tapi kalau salat Idnya sendiri sunnah ya. Habis salat Id khutbahnya jamaahnya udah saling ngobrol aja tuh. Ada mungkin pada foto-foto ya, selfie segala macam ya. Dia memang beda dengan salat Jumat ya. Salat Jumat suasananya tidak seperti itu. Kalau salat Id ya, lebih ringan ya. Kenapa dia dilakukan salat khutbah ini setelah salat? Dalilnya adalah yang diriwayatkan Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Dia mengatakan as-sunnatu an yakhtubal imamu fil aidain khutbatain yafsulu bainahuma bijulus.
Sunnahnya itu imam khutbah dalam salat Id ini 2 khutbah ya, yang dipisah dengan duduk sebentar. Ya seperti khutbah Jumat. Juga Al-Baihaqi meriwayatkan as-sunnah an tuftataha al-khutbatu bi 9 takbiratin tatra wa tsaniyah bi 7 takbiratin tatra. Juga sunnahnya khutbah itu dimulai dengan takbir. Makanya khutbah Id itu imamnya memulai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali pada khutbah pertama dan 7 kali pada khutbah kedua. Ada sebagian yang berpendapat bahwasanya khutbah Id itu cuma 1 kali. Ya, jadi kalau kita kebetulan salat di tempat yang khutbahnya 1 kali ya nggak usah ribut ya, nggak apa-apa gitu kan, karena mereka beranggapan pada yang kedua itu Nabi turun dari mimbar dan mendatangi wanita-wanita itu, para perempuan mukminat, dan Nabi berbicara dan menasihati mereka ya. Wa yukabbiru min ghurubis syamsi min lailatil Id ila an yadkhula al-imamu fi shalah. Nah, di hari Lebaran itu kan yang menonjol itu adalah takbiran, bertakbir ya. Bertakbir ini disunnahkan mulai tenggelamnya matahari dari malam Id itu. Jadi kalau besok Lebaran dari tenggelam matahari itu adzan maghrib itu udah sunnah itu bertakbir. Karena kalau di dalam hitungan Islam itu, perhitungan hari itu dia mengikuti, misalnya kalau jamnya itu ghurubi isinya. Ya. Ghurub yang dihitung itu adalah tenggelam. Jadi kalau dia jamnya itu ya, sebagian kalau di Saudi itu jam 1 tuh nih habis salat subuh nih. Kalau kita jam 6, dia jam 1 tuh. Nanti maghrib, adzan maghrib, itu jam 12. Adzan maghrib jam 1 lagi. Kalau kita kan pakai hitungannya zawali namanya, zawal, hitungnya pas zawal, pas di tengah itu dia jam 12, jam 1. Dan perhitungan dalam Islam, hari itu mulai berganti kan tenggelam matahari. Begitu maghrib, besok Lebaran nih, maghrib, wah udah, hitungannya udah Lebaran kan, orang udah pada bertakbir. Jadi bukan seperti kalau hari yang biasa ini, dia ngitungnya kapan mulainya tuh? Jam 00.00 tengah malam kan? Ya, itu dari berganti hari. Kalau di dalam Islam enggak, dia begitu maghrib itu dia hitungan. Maka tidak ada istilah Senin malam, enggak ada tuh. Adanya adalah malam Selasa. Di dalam hitungan yang cara hitungan agama kita malam Selasa adanya, malam Jumat. Enggak ada orang bilang Kamis malam. Nah, itu yang perhitungan yang jam zawali kita kan. Kapan itu? Kamis malam, gitu. Malam Jumat. Ya. Ila an yadkhula al-imamu fi shalah, sampai nanti imam naik memulai salat, udah tidak disunnahkan lagi takbir. Maka puas-puasin tuh takbirnya malam. Gitu kan. Sampai sepanjang malam ya takbir kadang-kadang itu gak ini pakai speaker lagi kan, orang udah mulai tidur, itu jam 11-an lewat itu masih aja tuh ada takbiran. Wa fil adha khalfas salawatil mafrudat min subhi yaumi arafah ilal asri min akhiri ayyamit tasyrik. Sedangkan pada Idul Adha di bertakbirnya itu pada setiap selesai salat fardu ya, dari subuh hari Arafah. Arafah berarti tanggal 9-nya, karena Idul Adha kan tanggal 10 tuh. Idul Adha tanggal 10. Hari Arafahnya tanggal 9-nya udah ini. Sudah disunahkan bertakbir sejak subuh hari Arafat itu. Mengikuti pertanggalan waktu setempat ya. Jadi
kita kan duluan kita dari Saudi. Orang Saudi belum tanggal 9 kita udah itu, belum subuh dia, masih tengah malam kita udah mulai bertakbir itu ya, mulai subuh Arafat, dan pada setelah salat fardu. Jadi kalau biasanya habis salat di tempat yang membaca wiridnya kencang berjamaah, jangan baca wirid kencang berjamaah dulu, takbir dulu. Setelah itu baru baru baca wirid ya. Lafaz takbirnya apa? Lafaz takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada yang panjang Allahu Akbar kabira, apa segala macam, itu biasanya tambahan sedikit. Tapi yang utama adalah Allahu Akbar, Allahu Akbarnya itu ya. Ila al-asri min akhiri ayyamit tasyrik, sampai hari terakhir tasyrik. Hari tasyrik apa tuh dia? Tasyrik itu adalah tanggal 11, 12, 13 ya. Jadi tanggal 8 itu tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 Idul Adha, 11, 12, 13 itu dia hari-hari tasyrik. Ini hari-hari yang tidak boleh puasa semuanya, haram berpuasa ya. Kenapa itu disebut sebagai ayyam tasyrik, hari tasyrik itu? Syarraqa yusyarriq itu artinya menjemur. Jadi orang-orang dahulu itu karena berlimpahnya daging, bagaimana cara mereka mengawetkan daging itu? Dulu kan nggak ada kulkas, nggak ada freezer ya, maka caranya mereka yusyarriquna al-luhum, mereka menjemur daging itu ya. Jadi dendeng ya, qadid bahasa Arabnya itu. Qadid daging yang dijemur, seperti Nabi pernah ada orang segan gitu, khawatir karena wibawa Nabi itu. Nabi bilang, ini ibnu mra'atin akalat lahmal qadid. Saya ini manusia biasa, kata Nabi, anak dari wanita yang memakan al-qadid, daging yang dijemur. Ya berat kita ini, saya orang biasa aja, ibu saya makan ikan asin gitu kan. Ya. Nabi merendahkan diri ya. Itu dia bedanya takbir pada Idul Adha dengan Idul Fitri. Nah, salat Id ini dia tidak ada adzan ya. Panggilannya itu tidak adzan. Enggak ada panggilan adzan itu. Adzan itu hanya salat wajib. Panggilannya apa dia? Panggilannya adalah as-salata jami'ah. Salat jami'ah itu artinya ayo kita salat berjamaah. Ayo salat berjamaah itu. As-salata jami'ah. Jadi orang nih belum pada datang, itu si Bilalnya dia teriak-teriak di speaker kalau sekarang ya. As-salatu jami'ah, ayo salat jamaah, datang semua. Kalau kita sekarang kan nggak perlu diteriakan itu. Orang udah ada yang dari salat subuh udah berangkat itu kan. Udah penuh tempat. Tapi kata as-salatu jami'ah tadi loh ya. Ayo kita salat jamaah. Jadi kalau kita udah bersab rapi semua gini, kalau imamnya ngomong as-salatu jami'ah enggak relevan itu jadinya. Ya, karena sama ayo ya jamaah kita salat jamaah ya. Ya udah jelas kita udah bersab di belakang salat jamaah. As-salatu jami'ah itu panggilan untuk orang yang masih jauh gitu Bang. As-salatu jami'ah dia teriak. Bukan kalau udah mau usalli, imamnya memulai salat dia as-salatu jami'ah katanya. Ayo ya kita salat jamaah gitu artinya ya. Yang enggak relevan lagi. Yang khasnya kalau itu adalah waktu itu imam mengatur shaf. Stawu ya, luruslah, sawu sufufakum. Ya, stawu i'tadlu, lurus, rapat shafnya. Bukan mengucap salat jami'ah. Itu dia yang pertama, yaitu adalah salat Id. Yang kedua adalah salatul kusuf. Ya, salat gerhana. Kalau salat Id kita semua pasti udah pernah ya. Orang yang salat jarang salat pun biasanya ikut salat Id. Yang kedua salat kusuf. Ini udah jarang itu. Karena kan dia gerhana ini tidak bisa ditebak, tidak bisa terjadwal. Tapi dengan pengetahuan
teknologi sekarang kan orang bisa tahu kapan terjadi, tapi kan itu dia terjadinya nggak tahu gitu kan, tidak mesti setiap tahun ada atau sekian tahun nanti ada. Karena itu mungkin ada sebagian orang yang selama hidupnya belum pernah salat gerhana, salat kusuf. Apalagi masa-masa yang lalu itu meskipun ada gerhana juga, DKM tidak memfasilitasi untuk salat gerhana. Udahnya jauh gitu kan, susahnya. Wa salatul kusufi sunnatun muakkadah. Dia juga sunnah muakkadah. Fa in fatat lam tuqda. Dia kalau terlewat tidak di qada ya. Karena udah salat gerhana ini tergantung gerhananya gitu. Kalau gerhananya udah hilang ya nggak perlu di qada lagi ya. Wa yusalli li kusufis syamsi wa khusufil qamari rak'atain. Dan dilakukan untuk salat gerhana matahari atau gerhana bulan itu 2 rakaat. Ya. 2 rakaat ini dia ada yang seadanya saja tapi sah, ada yang bentuk yang ideal. Ya benar. Fi kulli rak'atin qiyaman yutilul qira'ata fihima wa ruku'an yutilut tasbih fihima duna sujud wa yakhutubu ba'daha khutbatain. Ya, jadi pada salat gerhana nih yang ideal itu adalah pada setiap rakaat itu 2 kali rukuknya. Jadi imam ya setelah baca iftitah, baca Fatihah, baca ayat. Baca ayatnya itu panjang. Perkirakan sampai gerhananya itu sampai hilang. Jangan sampai kita salat selesai gerhananya masih ada. Nah, salatnya panjang. Jadi rakaat pertama itu hitungannya 200 ayat. 200 ayat itu hampir 2 juz. Ya, 2 juz itu 225 kalau yang Al-Baqarah ya. Itu hampir 2 juz, 200 ayat. Ruku', panjang rukuknya, i'tidal. Fatihah lagi, ayat lagi yang ukurannya 150 ayat. Ruku' lagi, i'tidal, sujud. Bangun dari 2 sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, bangun. Ya, rakaat kedua. Sama seperti tadi, Fatihah ayat Fatihah ayat kira-kira 100 ayat. Ruku', i'tidal, Fatihah lagi, ayat lagi sekitar 80 ayat. Ya, ruku', i'tidal, sujud. Jadi dalam satu salat gerhana itu berarti rukuknya 4 ya, sujudnya 4. Kita biasanya kan 1 ruku' 2 sujud. Ini enggak, 2 rukuknya, 2 sujudnya. Itu yang bentuk ideal. Nah, kita susah juga kan kalau seperti itu, enggak biasa salat panjang. Ya, ya enggak terbiasa lah, susah kita ya. Ya, apalagi juga susah juga kita nyari imam yang hafal Quran ya. Maka gimana tuh, udah salat seperti tadi 2 rakaat sujud seadanya aja ya. Atau bahkan seperti salat Jumat yang rukuknya 1 kali aja tuh biasa kita, itu juga udah sah salat gerhananya. Jadi ada bentuk yang idealnya adalah yang 2 rukuk dan panjang. Ya, bentuk yang sederhananya adalah 2 rukuk ya dalam 2 sujud, 2 rukuk, 2 sujud. Baca sebisanya gitu ya. Panjang. Ya. Nah, wa yakhtubu ba'daha. Setelah itu khutbah, 2 khutbah, dan biasanya mengingatkan bahwasanya ini fenomena alam ini bukan ada kaitannya dengan kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Kalau orang dulu ya, zaman Nabi itu, gerhana itu sesuatu yang menakutkan gitu, mengingatkan tentang hari kiamat. Kalau orang sekarang malah kan pengen menonton gerhana.
Atau udah lihat gerhana dia selfie ya gitu ya. Jadi suatu hal yang menakutkan gerhana itu. Jadi kapan Allah bisa apa nih ya, alam ini sekendak Allah mau bikin apa gitu. Hujan tiba-tiba hujan ribut, tiba-tiba angin kencang, tiba-tiba banjir, apa atau tiba-tiba aja hari kiamat ya. Makanya kita selalu dalam posisi yang mengingat hal itu dan posisi gitu ya, khawatir ya. Jadi bukan senang gitu ya. Ada di sini keterangan di dalam fikih kita ini, fikih. Ini adalah buku fikih yang paling tipis dalam mazhab Syafi'i ini, Matan Abu Syuja' namanya ya. Atau apa? Matan Ghayah wa Taqrib. Disebutkan di situ yusirru fi kusyufis syams wa yajharu fi khusufil qamar. Ya. Pada waktu salat gerhana matahari itu sir sebagaimana umumnya salat siang, dan pada waktu gerhana bulan jahar, nyaring. Pernah nggak salat gerhana matahari? Pernah nggak? Siapa? Nyaring nggak? Nyaring ya. Karena kalau sir kita bingung juga nih, kok imam lama banget nih nggak ini. Kalau dia nyaring kan kita bisa ngikutin, oh dia sedang membaca di ayat ini, oh ini masih panjang nih gini. Tapi coba kalau sir kan sebenarnya ini juga gitu kan. Kenapa disebutkan di sini adalah salat kusufnya itu dia sir. Sebagian mungkin berpendapat bahwasanya perawi yang meriwayatkan itu dia salatnya jauh dari Nabi sehingga nggak mendengar. Dulu kan nggak pakai pengeras suara ya, apalagi kan ketika salat gerhana itu ngumpul tuh pada datang, jadi orang banyak salat, jadi mungkin dia jauh sehingga tidak mendengar. Nabi membaca nyaring gitu pada salat gerhana itu. Jadi istilah yang dipakai di dalam fikih ini juga kusuf dan khusuf ya. Kusuf itu gerhana matahari pakai kaf, kusuf. Khusuf pakai kha, gerhana bulan. Tapi kalau disebut satu khusuf itu mencakup gerhana matahari, matahari bulan, atau pakai kaf, kusuf mencakup matahari dan bulan. Tapi kalau disebut dua-duanya, untuk matahari itu disebut kusuf asyams. Tapi kalau bulan khusuf pakai kha, khusuf al-qamar. Ya. Itu dia salat gerhana ya, salatul kusuf. Yang ketiga ini adalah salat istisqa. Salat istisqa itu saya ngirim tulisannya pakai A loh, bukan pakai O, Wahyu. Tulisannya pakai O gitu. Ini orang Pulau Jawa dan Madura ini merusak bahasa Arab itu kan. Tafkhim ditulisnya pakai O. Ini salat jadi solat, sadaqah jadi sodaqoh. Orang Arab bingung gitu kan, orang Arab nggak ada huruf O masalahnya. Iqra menjadi iqro ya, Al-Baqarah kan jadi Al-Baqarah ya. Orang kampung saya nggak bisa bilang oh, jadinya kalau ditulis Al-Qasas ditulis Al-Qasas, nanti dibacanya Al-Qusus ya, karena nggak bisa bilang O, itu banyak U. Benar ya Arifin ya, orang Banjar nggak bisa bilang O, bilangnya U. Motor itu mutur. Nah sekarang kalau Al-Qasas ditulis pakai O, Al-Qasas, nanti dibacanya Al-Qusus sama mereka ya. Ini ya cara literasinya ya. Ya. Yang ketiga ini adalah salatul istisqa. Salatul istisqa, salat minta hujan. Ini jarang ya. Saya belum pernah seumur hidup saya salat istisqa. Pak Arifin pernah? Pernah? Ya. Karena kita kan negeri yang banyak hujannya, jarang ini. Ya. Ataupun apa ya? Terjadi lama tidak hujan pun tidak ini gitu. Tidak ada yang berinisiatif untuk salat istisqa, karena istisqa itu bisa dilakukan dengan salat ini, salat sunnah ya, bisa juga dilakukan dengan berdoa pada waktu salat Jumat biasanya. Kalau di Saudi itu biasa dia dalam salat Jumat itu selalu
ada sisipan doa, ya Allahumma anzil alaina al-ghaith wa la taj'alna minal qanitin. Ya Allah, turunkan hujan katanya. Jangan kami jadikan kami orang-orang yang berputus asa. Karena pada masa lalu itu di Saudi itu dia jarang hujan. Ya, 1 tahun itu paling 2-3 kali hujan. Jadi kalau hujan itu masuk berita nasional. Belakangan ini hujan banyak, bahkan banjir itu ya. Berapa kali ya di beberapa kota di Saudi banjir ya. Jadi kalau musim dingin ini, kata ustadz-ustadz di situ dan kita melihat waktu itu di perjalanan itu yang gunung-gunung tuh tumbuh rumput, lumut itu hijau, seperti padang golf, ya, hijau, fenomena ya. Kalau dia menjadi hijau yang indah, itu berarti nanti tanda-tanda kiamat beneran, karena Nabi mengatakan nanti daerah di sana tuh akan menjadi lembah-lembah hijau dan mengalir sungai-sungai. Tapi sekarang sih belum, dia hanya pada musim dingin saja. Musim dingin ada rumput itu. Nanti kalau udah musim panas kering lagi ya. Tapi bahwa fenomena ya itu di tempat itu jarang hujan itu, maka sering jadinya ya salat istisqa. Jadi memang sebenarnya mungkin kondisinya bagus juga gitu. Kalau kita berada dalam kondisi kesulitan itu sering ingat Tuhan kita. Tapi kalau nggak ingat Tuhan, jadinya ya. Jadi seperti itu, ketergantungan kepada Allah itu tinggi. Jadi seperti orang nih, pedagang dengan pegawai. Kalau pedagang itu tingkat tawakalnya tinggi, karena dia nggak tahu nih hari ini untung apa enggak, ya bisa rugi gitu kan. Kalau pegawai kan dia udah pasti setiap bulan nanti akan gajian ya. Apalagi kalau gajinya besar. Tawakalnya tidak setinggi pedagang, Arifin. Ya, ya. Kalau apalagi udah nggak punya pekerjaan nih, wah ini banget doanya kencang banget. Dapat begitu budget, wah alhamdulillah itu. Tapi kalau pegawai kan dia udah tahu nanti di akhir bulan akan ada gaji rutin. Ya. Dan dia hukumnya sunnah ya, karena dia masuk salat sunnah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-musalla fastasqa fastaqbal qiblata wa qallaba ridaahu wa shalla rak'atain. Ya. Bahwa Nabi itu keluar ke musalla. Musalla itu artinya kalau dalam hadis bukan musalla yang pahaman kita bahasa Indonesia ya, tempat salat yang kecil, tidak ada salat Jumat. Musalla itu tempat salat Nabi berjamaah, salat Id, itu dia musalla Rasul. Jadi masjid begini nih namanya kiblat ya sana ya. Itu di bagian kanan situ ke arah Masjid Umamah, di situ tuh musalla Nabi itu dulu, yang karena itu tempat lapang ya. Nabi melaksanakan salat istisqa ya bersama para sahabat. Faya'muruhum al-imam bit-taubati was-sadaqati wal khuruj minal madhalimi wa musalahatil a'da'i wa siyami 3 ayyam thumma yakhruju bihim fil yawmir rabi' fi thiyabin bidlatin wa istikanatin wa tadarru'in wa yusalli bihim rak'ataini ka salatil 'idain thumma yakhtubu ba'dahuma. Ini salat istisqa ini imam dia direncanakan ya. Jadi disuruh nih kita jamaah nih kan udah lama kering ya, kemarau. Ini mungkin adalah disebabkan oleh dosa-dosa kita, maka disuruh untuk taubat, bersedekah, dan apa kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan itu diselesaikan. Dan juga kalau lagi ada sedang bertengkar, tidak baikan dengan teman, apalagi dengan orang dekat keluarga ya, itu segera tuh berbaikan. Dan wasyami 3 ayyam, dia puasa 3 hari ya. Kemudian pada hari keempat itu baru melaksanakan salat istisqa. Di buku fikih lain
fikih Syafi'i juga, dia menyebutkan 4 hari puasanya. Jadi hari keempat itu masih dalam kondisi puasa itu pada waktu melaksanakan salat istisqa. Nah, salat istisqa ini bedanya kalau kita salat Jumat disuruh berpakaian yang paling bagus kalau bisa, seperti salat Id juga. Wangi, keren gitu. Dianjurkan putih. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya, pakai pakaian yang bagus lah kalau mau pergi ke masjid. Kalau salat istisqa ini terbalik, dipakai fi thiyabin badlah. Itu adalah pakaian orang kalau mau kerja, bukan maksud kalau kerja sekarang kantoran ya, kalau dia kerja keren itu. Oh, pakai yang ini, mungkin pakai dasi. Ini maksudnya seperti orang mau kerja ke sawah, ke ladang. Tuh, pakaiannya pakaian apa tuh? Kalau bahasa kampung saya itu baju tilasan. Hah? Ya, pokoknya yang dipakai untuk pergi ke sawah, pergi ke mancing apa macam gitu ya. Dia pakaian itu gitu. Jadi bukan yang pakaian keren disuruh. Dan keluar itu dengan tunduk ya, khusyuk, tidak ada kesombongan. Lalu imam salat dengan mereka itu 2 rakaat seperti salat Id. Kalau seperti salat Id berarti ada takbir tambahan itu ya, 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Kemudian setelah itu imam khutbah ya. Nah, di sebelum akhir khutbahnya itu imam menghadap kiblat, berdoa itu. Wa yuhawwilu ridaahu, dia rubah tuh anunya, selendang sorbannya, yang tadinya kanan jadi kiri, yang atas jadi ini. Jadi tafaul itunya berbalik keadaan gitu. Jadi yang tadinya kering kerontang menjadi subur, susah jadi senang. Cuma disebutkan secara spesifik di sini adalah rida, itu pakaian selendangnya ya, atau surban. Kalau nggak ada peci yang nggak usah. Pokoknya peci dari sini dirubah jadi begini gitu atau begini. Nggak ada sih keterangannya. Nggak tahu kalau dia ini peci, karena sama aja nih, depan belakang dia gitu ya. Ya, nggak ada di situ. Nggak tahu kalau ada yang berijtihad seperti itu ya. Dan banyak berdoa dan beristighfar dan berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya panjang ya. Allahumma ij'alha suqya rahmah, jadikan ini adalah turun hujan yang menjadi rahmah. Wala taj'alha suqya adab, jangan turun hujan yang malah menjadi azab, siksaan, bencana. Air banyak, kurang air susah, kebanyakan air juga masalah juga ya. Wala mahqin wala bala'in wala hadmin wala gharaqin ya, jangan yang menghancurkan, jadi bala bencana yang merusak dan menenggelamkan. Allahumma 'ala dhirabi wal akam wa manabitis syajari wa butunil awdiyah, jadikan hujan-hujan itu di tempat bukit-bukit, lembah-lembah, di tempat tumbuhnya pohon-pohon, di bawah, di dalam lembah-lembah. Allahumma hawalaina wala alaina, jadikan air ini di sekitar kami, jangan di atas kami. Kelelep artinya kan anjir kan, orang belum sampai segini-segini ya enggak. Allahumma asqina ghaithan mughithan hani'an mari'an mari'an sahhan amman ghadaqan tabaqan mujallilan daiman ila yaumiddin. Ya Allah, jadikan ini hujan yang baik gitu ya, yang membuat kesuburan, menambah suburnya tanaman-tanaman, seperti itu ya di doa kita. Allahumma asqina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Nah, ini kata ini yang paling banyak dipakai ini. Allahumma asqina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Ya Allah, turunkan pada kami hujan, jangan kau jadikan kami orang-orang yang berputus asa. Karena udah kelamaan kan orang yang imannya kurang nanti bisa malah menyalahkan Tuhan ya. Ini kenapa nih kok Tuhan enggak turun-turunkan hujan gitu ya. Allahumma asqinal ghaitha wa la taj'alna minal qanitin.
Kalau doa ini sering didengar itu dalam khutbah-khutbah Jumat itu di Saudi pada musim-musim panas biasanya. Allahumma inna bil ibadi wal biladi min al jahdi wal ju'i wal dhanki ma la nashku illa ilaik. Ya Allah, tanya nih, di hambamu ini, negeri ini udah kesusahan, kelaparan ya, yang kami tidak bisa hanya mengadunya hanya kepadamu. Jadi karena itu pada salat istisqa ini kita dianjurkan malah membawa hewan ternak juga gitu. Ya orang dulu kan punya tuh kambing di bawah tuh dikeluarin ya. Buat karena kadang-kadang Allah bisa menolong kita itu bukan karena kita, tapi karena binatang ya, karena kasih sayang Allah kepada binatang seperti diceritakan pada masa Nabi Sulaiman apa gitu ya. Jadi ketika dia mengajak umatnya untuk salat istisqa, lalu Nabi Sulaiman itu sebelum melakukan salat itu dia mendengar semut berdoa gitu untuk minta hujan. Maka kata Nabi Sulaiman, udah nggak perlu lagi, udah ada yang doain kita, yang doanya makbul ya. Jadi Nabi Sulaiman itu bisa mengerti bahasa binatang ya, termasuk semut. Tapi kalau Pak Irham bilang, saya juga ngerti bahasa semut ya, cuma saya nggak bisa dengar dia ngomong apa. Kalau dia ngomong saya bisa tahu. Jadi kan seperti diceritakan di dalam Al-Quran itu, pasukan Nabi Sulaiman kan masih jauh tuh semut itu, Nabi Sulaiman bisa mendengar dan mengerti ya. Ya, id qalat namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudu. Itu raja semut bilang, ayo semut-semut menyingkir nih, nanti akan lewat Sulaiman dengan tentaranya di sini, nanti kalian terinjak. Nah, Sulaiman kan berarti kan jauh sekali tuh bisa mendengar. Jadi bukan hanya mengerti bahasa semutnya, tapi juga punya kemampuan itu dari jauh mendengar ya, omongan semut. Jadi kalau orang aku, saya ngerti bahasa semut, cuma nggak bisa dengar dia ngomongnya katanya. Semut teriak pun kita nggak dengar ya. Wa anzil alaina min barakatis sama wa ambit alaina min barakatil ard wakshif anna min al bala ma la yakshifu ghairuk. Masih ya doanya, turunkan kepada kami keberkahan dari langit, tumbuhkan dari kami keberkahan dari langit, jauhkan bala, tidak ada yang bisa menjauhkan bala itu kecuali Engkau. Allahumma inna astaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsilis sama alaina midrara ya. Dan ya Allah, kami memohon ampun kepadamu. Ini dia bagian yang penting ya, ketika kita berdoa itu kita memohon ampun, karena Allah itu Ghaffar, Maha Pengampun, dan Ghafur. Ghafur Maha Pengampun juga. Ghaffar itu apa tuh? Ghaffar itu Maha Pengampun tuh frekuensinya berkali-kali salah diampuni terus gitu. Balik lagi tobat 2-3 bulan, balik lagi tuh istighfar lagi, tobat lagi, diterima lagi, berulang. Coba lihat ya. Coba kalau seperti yang iklan jin itu ya, punya kesempatan sekali aja dalam hidup tobat, wah kita hancur semua nih. Tapi kita bisa tobat karena berkali-kali, karena Allah tuh Ghaffar, frekuensinya berkali. Ghafur itu volume dosanya, sebesar apapun dosa kita bertobat Allah ampuni. Wa yaghtasilu fil wadi idza sal wa yusabbih lirra'di wal barq. Dan juga dianjurkan kalau sudah turun hujan itu mandi ya, menikmati hujan yang baru turun itu ya, bertasbih juga ketika mendengar suara kilat dan suara petir itu. Demikian selesai ya kita 3 bab nih alhamdulillah ya, bab salatul Id, salatul kusuf, dan salat istisqa. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Masih ada sedikit sisa waktu, kalau ada yang ditanyakan silahkan. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan ya berarti.